kita sudah cukup bersabar gitu ya. Sampai akhirnya kita mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM. Kebetulan waktu itu Pak Yasona Lawli ya. Kita 3 kali bersurat agar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan proses administrasinya kepada penerbit surat keputusan, dalam hal ini adalah SK Dirjen AHU, agar kembali mempelajari, mendalami, dan memverifikasi. Ya, itu yang kita tantang kepada Pak Menteri. Nah, ternyata setelah 3 kali kita bersurat, pada pertengahan ya, persisnya pada tanggal 23 Agustus tahun 2023, terbitlah surat dari Kementerian Hukum HAM, dalam hal ini melalui Direktur Jenderal AHU, Pak Cahyo, itu menyebutkan bahwa kepada Pak Ismet, Ketua Umum PBIP, dan Dr. Abidin, Sekjen PBIP, kami sampaikan 1, 2, di ujung kalimat nomor 2 itu bahwa Kementerian Hukum HAM tidak dalam kewenangan mengesahkan muktamar suatu organisasi. Dan karena itu kami menyarankan agar dilakukan upaya melalui lembaga peradilan. Nah, terjawab. Pak Herman dan kawan-kawan yang selama ini mengaku dirinya sah, legal, ternyata Menteri Hukum HAM tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi ini persepsi yang dipelintir untuk mempengaruhi jamaah kita. Nah, ini kan sebuah hal yang tidak mabrur sesungguhnya ya. Kabarnya PPIP kemudian mengambil langkah hukum, betul? Ya, betul. Sehingga gejolak dari bawah itu menjadi mengkristal, ya, merasa terbeban, merasa terlangkahi dan dipermalukan, terutama dengan tagline tadi itu, di mana kemabruran ini, sehingga mereka semua menolak hasil yang mengaku Muktamar Jakarta, mendukung Muktamar Surabaya, dan sampai hari ini, sampai kondisi Rapat Kerja Nasional bulan yang lalu, Oktober yang lalu, mereka masih kokoh bahkan meminta pengurus pusat segera mengambil langkah hukum efektif. Ya, kami langsung mendaftarkannya kepada... Oh, ada desakan dari bawah juga supaya pimpinan pusat melakukan langkah hukum. Justru energi kita itu dari wilayah dan dari daerah yang sampai hari ini tetap dalam jumlah mayoritas. Paling tidak sampai menit ini 23 dari 34 wilayah. Sementara yang lain masih ongoing ya, masih berproses memberikan surat kuasa kepada kuasa hukum, yang dalam hal ini kuasa hukum yang disepakati adalah Pak Hamdan Zulfa yang kita kenal seorang lawyer yang profesional, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, berjumpa dalam Sekilas Info Visi Bangsa. IPHI sudah seperti ormas lainnya atau bahkan seperti organisasi politik yang mulai berpecah-pecah. Kita akan coba konfirmasi dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Apa perkembangan terkini di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia? Bang Bedin, Pak Sekjen, kami dengar ini IPHI sudah seperti ormas-ormas berbau politik ini. Ini kira-kira benar nggak informasi kalau IPHI ini juga sudah mulai dualisme, sudah mulai pecah belah? Ya, persisnya begitu juga ya. Memang ada perpecahan, tapi setiap perpecahan ini pasti punya alasan, model, bentuk, begitu ya. Nah, untuk Ikatan Persaudaraan Haji ini, dari pembelajaran dokumen yang kita dalami secara hukum, bahwa ada pihak ya yang telah menyelenggarakan muktamar pada 12 Juni tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Pak Herman ya, Herman Suparno, mantan Menteri Tenaga Kerja, yang dalam struktur persaudaraan haji beliau adalah wakil ketua Dewan Pembina ya. Dengan tanpa alasan apapun, tanpa proses apapun, tanpa mendiskusikan apapun, begitu ya, tiba-tiba melakukan muktamar pada waktu itu di Jakarta.
Tentu ini mengagetkan bagi seluruh jajaran Persaudaraan Haji Indonesia. Kenapa? Karena secara konstitusional versi ADART Ikatan Persaudaraan Haji hasil Muktamar ke-6 di Jakarta tahun 2020 itu bahwa Muktamar yang ke-7 itu akan dilaksanakan di Surabaya pada tahun 20. Namun karena satu dan lain hal, utamanya karena pandemi COVID, dan tentunya dikarenakan adanya radiogram dari Menteri Dalam Negeri, adanya surat yang yang mengingatkan dari Kementerian Kesehatan, tentu kita patuh kepada sistem nasional kita. Nah, ketika situasi memang dilarang berkumpul, ternyata mereka melakukan pertemuan itu. Nah, itu yang menjadi sebab terjadinya kalau kita sebut perpecahan, ya, walaupun dari versi kita yang konstitusional, yang memegang amanat dari seluruh pengurus wilayah Indonesia, ya kita menganggap itu satu kekhilafan dengan harapan ada kesadaran di kemudian hari, ya. Ya, namun demikian tentu semuanya terbaca. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kok kemabrurannya seperti apa? Karena tagline-nya masih tetap Haji Mabrur sepanjang hayat. Hayat, betul. Jadi sepanjang hayat itu kan maksudnya sampai ke liang lahat gitu. Bukan sampai di sini, sampai nanti, tidak begitu. Ya kan, sepanjang hayat. Dan ini kan harusnya menjadi satu tagline abadi bagi setiap penyelenggara organisasi. Apapun kejadiannya, justru keistiqomahan kita itu ditunjukkan dari sikap kita berkomitmen dengan integritas yang tinggi, menjaga amanah organisasi. Poinnya di sana gitu. Oke lah, ini sudah kita lewati, kita sudah cukup bersabar gitu ya. Sampai akhirnya kita mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM. Kebetulan waktu itu Pak Yasona Lawli, ya. Kita 3 kali bersurat agar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan proses administrasinya kepada penerbit surat keputusan, dalam hal ini adalah SK Dirjen AHU, agar kembali mempelajari, mendalami, dan memverifikasi. Ya, itu yang kita tantang kepada Pak Menteri. Nah, ternyata setelah 3 kali kita bersurat, pada pertengahan, ya, persisnya pada tanggal 23 Agustus tahun 2023 terbitlah surat dari Kementerian Hukum HAM, dalam hal ini melalui Direktur Jenderal AHU Pak Cahyo, itu menyebutkan bahwa kepada Pak Ismet Ketua Umum PBIP dan Dr. Abidin Sekjen PBIP, kami sampaikan 1, 2 di ujung kalimat nomor 2 itu bahwa Kementerian Hukum HAM tidak dalam kewenangan mengesahkan muktamar suatu organisasi. Dan karena itu kami menyarankan agar dilakukan upaya melalui lembaga peradilan. Nah, terjawab. Pak Herman dan kawan-kawan yang selama ini mengaku dirinya sah, legal, ternyata Menteri Hukum HAM tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi ini persepsi yang dipelintir untuk mempengaruhi jamaah kita. Nah, ini kan sebuah hal yang tidak mabrur sesungguhnya, ya. Kabarnya PPIP kemudian mengambil langkah hukum, betul? Ya, betul. Sehingga gejolak dari bawah itu menjadi mengkristal, ya, merasa terbeban, merasa terlangkahi dan dipermalukan, terutama dengan tagline tadi itu, di mana kemabruran ini, sehingga mereka semua menolak hasil yang mengaku Muktamar Jakarta, mendukung Muktamar Surabaya, dan sampai hari ini, sampai kondisi Rapat Kerja Nasional bulan yang lalu, Oktober yang lalu, mereka masih kokoh bahkan meminta pengurus pusat segera mengambil langkah hukum efektif. Ya, kami langsung mendaftarkannya kepada... Oh, ada desakan dari bawah juga supaya pimpinan pusat melakukan langkah hukum. Justru energi kita itu dari wilayah dan dari daerah yang sampai hari ini tetap dalam jumlah mayoritas. Paling tidak sampai menit ini 23 dari 34.
wilayah. Sementara yang lain masih ongoing ya, masih berproses memberikan surat kuasa kepada kuasa hukum, yang dalam hal ini kuasa hukum yang disepakati adalah Pak Hamdan Zulfa yang kita kenal seorang lawyer yang profesional, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Insya Allah. Jadi alhamdulillah Bung Hadi, pada hari ini saya diberi amanah oleh Ketua Umum Bapak Mayor Jenderal TNI Ahmad Yani Basuki dan para Wakil Ketua Umum Bapak Kolonel Dr. Gigi Rizal dan Ibu Hajah Nur Hasanah meminta saya untuk menyampaikan dokumen surat kuasa kepada Pak Hamdan, dan pagi hari ini sudah kami serahkan kepada beliau di kantornya dan beliau segera akan mengambil langkah-langkah hukum. Apa hal-hal yang disampaikan saat PPIPH memberikan surat kuasa ke Pak Hamdan Zulfa? Ya, Pak Hamdan Zulfa dengan lapang hati melihat dan membaca, karena beliau sudah pegang dokumennya ya sejak beberapa waktu yang lalu dan pernah berdialog di forum Rakernas. Dia bisa tangkap aura, dia bisa lihat bukti dokumen, apalagi adanya surat dari Menteri Hukum HAM. Sudah sangat valid dari segi pandangan hukum. Tinggal bagaimana nanti menegaskannya di pengadilan, dan tentunya diharapkan sesuai dengan namanya pengadilan. Maka keadilanlah yang akan ditegakkan. Gitu. Baik, terima kasih info terkini yang disampaikan Nabidin. Ini menarik karena kita kaget juga. IPHI yang tagline-nya Haji Mabrur sepanjang hayat, ternyata bisa tidak mabrur juga dengan fenomena pecah belah ini. Mudah-mudahan IPHI bisa melalui. Insya Allah. Dengan peristiwa hari ini tiba-tiba datang sebuah kebaikan ya. Kawan-kawan yang berhimpun bersama Pak Herman ya kembali guyup bersama Pak Yani ya atau sama-sama menghadapi di forum lembaga hukum melalui peradilan ya. Dan perlu juga kami tambahkan bahwa pada saat ini kita diminta untuk menghimpun kerugian akibat dari perbuatan Pak Herman ini, sehingga bukan tidak mungkin akan dilakukan juga pengajuan kerugian material dan imaterial akibat perbuatan mereka sejak tahun 21. Ini bukan apa-apa, ini adalah sebuah pembelajaran bahwa setiap perbuatan itu ada tanggung jawab dan ada risikonya. Apalagi kita membawa bendera mabrur sepanjang hayat tadi itu. Begitu Bung Hadi. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, nantikan informasi menarik lainnya, informasi dadakan, hanya di Visi Bangsa. Media Merdeka mencerahkan bangsa. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.